Berita Sumsel 24 jam hari ini, manajemen The Zuri Hotel Palembang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar tamu yang menginap merasa aman dan nyaman. Salah satunya dengan membersihkan kamar menggunakan UV light. Alat ini diyakini mampu membunuh kuman dan virus. Penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas manajemen The Zuri Hotel Palembang. Salah satu upaya pencegahan adanya virus di kamar tamu, manajemen membersihkan dengan menggunakan alat UV light. Eksekutif Asisten Manajer The Zuri Palembang, Heni Afrina mengatakan, cara alat kerja ini sederhana, hanya dinyalakan selama 1 jam, setelah itu kamar sudah siap digunakan kembali. Setelah alat ini dinyalakan, maka kondisi ruangan harus dalam keadaan gelap dan harus dikosongkan dari segala aktivitas. Setelah 1 jam, maka kamar sudah bisa digunakan oleh tamu seperti biasa. Heni juga mengatakan, sejak pertama tamu datang untuk disarankan menggunakan hand sanitizer, lalu dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Kemudian tamu juga diberikan arahan jalan masuk yang sudah diberi tanda karena hotel ini memisahkan antara jalan masuk dan keluar. Tidak hanya itu, The Zuri Hotel Palembang juga menyediakan tusuk gigi sebagai alat bantu bagi tamu untuk menekan tombol lift. Heni juga mengatakan, mendekati penghujung akhir tahun, jumlah tamu yang menginap mulai mengalami peningkatan. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Pawas Diraja berharap revitalisasi Benteng Kuto Besak yang diinisiasi Kesultanan Palembang Darussalam dan Kementerian Pertahanan RI dapat terrealisasi pada 2021, sehingga revitalisasi itu berlangsung bersamaan dengan 2 abad SMB 2 menjalani pembuangan ke Ternate. Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Pawas Diraja saat memberikan sambutan dalam peringatan ulang tahunnya ke-39 tahun yang digelar bersamaan dengan evaluasi akhir tahun dan rencana program kerja tahun 2021 Kesultanan Palembang Darussalam di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam belum lama ini, mengatakan bahwa revitalisasi Benteng Kuto Besak memiliki arti penting karena Benteng Kuto Besak merupakan karya asli nenek moyang dan lambang persatuan bangsa. Untuk itu, SMB 4 berharap revitalisasi Benteng Kuto Besak dapat berlangsung tahun depan bersamaan dengan 2 abadnya SMB 2 menjalani pembuangan ke Ternate pada 13 Juli 1821. Sehingga peringatan 2 abad SMB 2 dibuang diharapkan bisa menjadi pembuka jalan warga Palembang untuk bisa kembali menikmati Benteng Kuto Besak sebagai hasil karya nenek moyang dan bersatu bersama-sama. Walaupun di masa pandemi ini, alhamdulillah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kesultanan Palembang Darussalam yang mudah-mudahan bermanfaat bagi orang kita. Dan caranya salah satunya adalah revitalisasi Benteng Kuto Besak lagi kita usahakan. Kita berharap di tahun 2021 ini adalah harapan kita, di 2 abad Sultan dibuang, mudah-mudahan di 2 abad inilah pembuka jalan buat Wong Palembang bisa menikmati kembali hasil karya nenek moyangnya dan juga bisa bersatu bersama-sama. Sementara Pangeran Suryo Febri Irwansyah berharap dengan yasinan yang digelar Kesultanan Palembang Darussalam, semua usaha dalam merevitalisasi dan merestorasi kebudayaan Palembang Darussalam, salah satunya Benteng Kuto Besak, dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini, sebagian kecil kita di sini, dan banyak yang di luar juga sepakat dengan hal itu. Untuk itu di yasinan ini nanti tentu kita berdoa juga agar perjuangan kita kembali untuk merevitalisasi atau merestorasi kebudayaan Palembang Darussalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui, pada 13 Juli 1821 menjelang tengah malam, SMB 2 beserta sebagian sekeluarganya menaiki kapal Dagerat dengan tujuan Batavia. Dari Batavia, SMB 2 dan keluarganya diasingkan ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya 26 September 1852. Sehingga tahun depan
tepat 2 abad SMP 2 dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Ternate. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Jumat pagi. Dalam insiden ini, sebanyak 17 rumah terbakar yang menyebabkan 24 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari kejauhan terlihat api cukup besar membakar belasan rumah yang ada di RT 01, RW 03, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Jumat pagi. Warga tidak bisa berbuat banyak lantaran api sangat cepat membakar rumah panggung yang mayoritas dari papan. Dalam bencana ini, sebanyak 17 rumah yang terbakar dan menyebabkan 24 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Salah seorang warga yang rumahnya ikut terbakar, Lukman, mengaku insiden kebakaran berlangsung cukup cepat. Api diketahui berasal dari tetangga samping rumahnya yang tiba-tiba saja menyambar dengan cepat. Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara melalui Paur Humas Bribka Paino mengatakan, dugaan sementara kebakaran disebabkan konsleting arus listrik dari salah satu rumah warga. Sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan, dibantu masyarakat, TNI, dan Polri. Setelah 2 jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan. Namun diketahui sebanyak 17 rumah terbakar dalam kejadian itu. Terdiri dari 9 rumah ludes, 8 rumah lainnya mengalami rusak berat. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Rumah Zakat melaksanakan hitanan kepada 20 anak di klinik Umat Talang Kelapa, Kota Palembang belum lama ini. Proses hitan yang dilaksanakan secara gratis kepada anak-anak dari keluarga terdampak COVID-19 itu tetap digelar dengan mengacu pada protokol kesehatan. Sebanyak 20 anak dari keluarga terdampak COVID-19 ikut dalam kegiatan hitanan gratis yang digelar Rumah Zakat di Klinik Umat Talang Kelapa, Palembang. Pelaksanaan hitanan itu dilakukan mengacu pada protokol kesehatan guna menghindari terpapar virus corona, seperti sebelum memasuki klinik mencuci tangan, memakai masker, dan tenaga medis memakai APD hazmat. Tampak wajah gembira di wajah anak-anak tersebut. Selain dihitan, mereka juga mendapatkan bingkisan dan uang saku Rumah Zakat. Salah satu anak yang dihitan yakni Habibi, bocah kelas 1 SD yang kini berusia 7 tahun tersebut mengaku senang sudah dihitan. Reporter dan juru kamera tim Rumah Zakat Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.